Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tema program Takjil Intelektual, yakni pesantren dan desa. Telah hadir bersama saya yakni seorang narasumber. Beliau adalah pengasuh pesantren Bumi Damai Miftahul Ulum An-Nur, Majang Tengah, Dampit. Beliau bernama Gus In'am Fuadi Al-Idrus. Untuk diketahui sahabat pemirsa program Takjil Intelektual, Gus Idrus ini adalah pengurus PC ISNU Kabupaten Malang, yakni sebagai Wakil Ketua Bidang 1, yakni bidang keorganisasian. Baiklah, tak berpanjang lebar lagi, kita langsung sapa beliau, Gus Idrus, dengan diskusikan tema pesantren dan desa. Gus Idrus, sehat ya? Alhamdulillah. Kegiatan Ramadan padat, Gus? Lumayan. Alhamdulillah diparingi sehat semuanya. Baiklah, Gus, ini pada program kali ini kita akan mendiskusikan tema tentang pesantren dan desa. Sebelum masuk ke tema pembahasan, Gus, pemirsa sahabat program Takjil Intelektual ini ingin tahu sedikit, Gus, tentang sejarah pesantren Bumi Damai. Kenapa, Gus, kok namanya pesantren Bumi Damai? Yeah. Ada Bumi Damainya itu, Gus. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan nama ini, itbak kepada tempat kami dulu belajar di Tambak Beras Jombang. Kebetulan saya alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Tahun berapa ini, Gus? Tahun 2006. Tahun 96 sampai tahun 2000. Di bawah binaannya Mbah Yai Muhammad Jamaluddin Ahmad. Kebetulan di Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin. Di nama pondok kami di sini ditambahi Bumi Damai itu karena ikut atau itbak kepada pondok kami di Jombang. Kemudian yang kedua, terkait dengan nama ini sebenarnya ada 2 kali perubahan. Kalau nama aslinya itu dulu didirikan oleh orang tua kami, Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Tapi karena di Kabupaten Malang ini begitu banyak nama Miftahul Ulum, akhirnya oleh keluarga ditambahi dengan An-Nur, mengikuti Mbah Buyut kami, Mbah Haji Muhammad Nur. Jadilah namanya Miftahul Ulum An-Nur. Kemudian mulai tahun 2010 namanya kami tambahi lagi menjadi pesantren Bumi Damai Miftahul Ulum An-Nur. Bumi Damainya karena mengikuti pondok kami yang ada di Jombang. Ini sejarah awalnya seperti itu. Kalau lahirnya pesantrennya sendiri, Gus, ini mulai tahun berapa, Gus? Mulai tahun 83 itu mulai ada yang mengikuti kegiatan di tempat kami. Kemudian 84 itu madrasah juga mulai berdiri, dan alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan terus bisa eksis sampai akhir zaman dan bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat sekitar terutama. Alhamdulillah. Kalau untuk lembaga pendidikannya sampai hari ini sudah ada MTS? Di yayasan kami itu ada mulai dari jenjang PAUD, ada mulai RA, kemudian MI, kemudian MTS, MA, Madrasah Diniyah tingkat Ula, tingkat Usto, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Alhamdulillah, karena kami berusaha mengikuti zaman. Dan alhamdulillah yang kedua, secara administrasi di tempat kami juga sudah terpenuhi semuanya. Alhamdulillah sudah sah secara negara. Gitu guys. Gus, niki terkait tema kita pada episode kali ini, yakni pesantren dan desa. Kita ketahui, Gus, bahwa pesantren itu sejak dulu, sebelum Indonesia merdeka bahkan, itu perannya sangat luar biasa terhadap bangsa dan negara kita ini. Kalau menurut Gus Idrus nih, pendekatan ala pesantren nih untuk
kehidupan berbangsa dan bernegara itu menurut panjenengan bagaimana? Sebenarnya pesantren itu bagian penting yang tidak terpisahkan dari perkembangan kemerdekaan dan pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Kita tahu sejarahnya pesantren itu justru menjadi tolak ukur kebangkitan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu contoh, dulu para muassis Nahdlatul Ulama berangkat dari pesantren, mengorbankan jiwa, raga, dan menggerakkan seluruh kekuatan untuk berjuang bersama-sama yang tujuannya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi saya kira peran pesantren dalam pendidikan di Indonesia sangat amatlah penting. Dan pesantren ataupun madrasah itu sangat membantu salah satu tugas dari pemerintah atau negara, yaitu ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Ini sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Kemudian ada satu pemahaman yang menurut saya perlu diluruskan, di mana seringkali kita mendengar pesantren itu seolah-olah tidak begitu dianggap, dipandang sebelah mata, atau mungkin dipandang sebelah mata. Dianggap kuno, dianggap tradisional, dianggap terbelakang. Padahal pesantren tanpa dianggap sekalipun tetap menjadi lembaga yang terus memperjuangkan dan mencerdaskan generasi masa depan. Ini loh kelebihan pesantren dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang pesantren, dan tentu secara otomatis peran pemerintah harus lebih optimal terhadap keberadaan pesantren. Pemerintah akhirnya pada saat ini juga lebih memperhatikan keberadaan pesantren itu. Tadi kembali lagi tadi, pesantren sebelumnya dianggap sebelah mata. Hari ini bahkan ini bukan hasil riset, cuman pengalaman ini. Banyak sekolah-sekolah, sekolah negeri, itu semakin kesini itu semakin banyak berkurang, dan trennya sekarang banyak para generasi muda, pelajar-pelajar itu yang milih ke sebuah pendidikan yang ada ngajinya. Menurut jenengan memang bagaimana guys? Apakah jadi memang sekarang pola pikir atau mindset masyarakat kita itu selalu berubah-ubah. Kalau kemarin kalau sekolah harus ke sekolah negeri supaya bisa kerja. Dan beberapa tahun belakangan ini mindset itu berubah. Cari sekolah yang ada pondok pesantrennya supaya punya pengalaman secara spiritual dan juga memiliki ijazah untuk bekerja. Jadi dua konsep ini sebenarnya tidak ada perbedaan dan juga tidak ada masalah. Cuman penerapannya yang mungkin kurang tepat. Artinya harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Dan alhamdulillah pesantren atau katakanlah madrasah beberapa tahun belakangan ini menjadi pilihan yang luar biasa. Banyak dipilih oleh masyarakat karena tadi pendidikan formalnya dapat, pesantrennya pun juga dapat. Pendidikan agamanya juga lengkap, paket lengkap. Kalau saya boleh mengatakan itu sebenarnya banyak sekolah negeri itu yang sekarang mengadopsi pendidikan ala pesantren. Pendidikan ala pesantren, buktinya dengan didirikannya ma'had di tiap-tiap sekolah negeri, di tiap-tiap madrasah negeri. Jadi ini banyak kemudian mengadopsi sistem pembelajaran yang ada di pesantren. Dan kita sebagai orang pesantren harus tetap berupaya sekuat tenaga mempertahankan khasanah intelektual keagamaan yang ada dan kemudian menyesuaikan dengan keadaan yang ada zaman sekarang. Artinya posisi pesantren pun juga terus bersinergi dengan perkembangan zaman, perubahan sekarang, apalagi sekarang hari ini adalah era masifnya perkembangan teknologi digital. Terus saya ini kan melihat aktivitas jenengan itu aktif di bersama masyarakat, terus di organisasi KNU-an terutama, terus bersama para umaro, artinya dalam hal ini adalah pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Kalau menurut jenengan peran pesantren sendiri dalam kegiatan-kegiatan seperti itu bagaimana? Pesantren itu justru menjadi wadah transformasi, menjadi wadah informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara luas. Ada banyak keterbatasan pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat.
Disinilah letak pesantren memberikan informasi kepada masyarakat secara luas dan bahkan membantu dalam segala kegiatan yang ada di tingkat desa. Satu contoh saja, kayak sekarang ada kegiatan safari Ramadan. Pemerintah desa tidak mungkin atau bahkan kesulitan untuk mengadakan sendiri tanpa melibatkan pesantren, tanpa melibatkan tokoh-tokoh agama yang ada di desa. Terutama harus ada korelasi hubungan yang baik antara pemerintah desa, kemudian organisasi NU yang ada, kemudian di dalamnya juga ada pesantren, sehingga kolaborasi dari berbagai elemen yang ada di desa inilah akan melahirkan satu kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama-sama dan manfaatnya tentu dirasakan juga bersama-sama. Akhirnya menciptakan situasi yang kondusif, aman, damai gitu sih. Sementara ya kalau ini kan kita dalam konteks ini adalah sebagai ISNU. Menurut Gus Idrus sendiri, ini kan adalah sebuah organisasi atau banom ya, di bawah naungannya NU yang di situ berisi para sarjana, para profesor, para ahli, para cendekiawan, utamanya di NU. Nah, menurut Gus Idrus kaitannya hubungan dengan desa. Menurut panjenengan apa kiranya yang langkah-langkah mudah yang bisa dilakukan oleh para sarjana itu di desa terutama? Sebenarnya harus ada pemahaman yang sesuai antara pemerintah dengan ISNU, dalam hal ini adalah para sarjana NU. Karena tidak semuanya sarjana NU itu kemudian aktif di desa, dan juga sangat jarang pemerintah desa yang melirik kader atau warga masyarakatnya yang sudah sarjana. Kalau kaitannya dengan ISNU, saya pikir ISNU harus menangkap peluang yang ada. Di desa itu menurut saya sangat banyak sekali peluang yang bisa dikelola oleh sarjana-sarjana NU, terutama kader di desa itu paling tidak bisa membangun dan bersinergi dengan pemerintah desa yang ada. Satu contoh, andai kata di desa itu kemudian mau transparansi terkait dengan kegiatan keagamaan, mungkin katakanlah pesantren, karena juga di sana juga banyak sarjananya, siap membackup, siap membantu, bahkan siap mendampingi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Di desa itu yang seringkali terjadi adalah masalah-masalah khilafiyah, perbedaan pandangan terkait dengan tokoh satu dengan tokoh yang lain. Berilah kesempatan sarjana muda yang ada ini untuk kemudian berani tampil beda di tengah-tengah masyarakat. Ini dibutuhkan peran umarok pemerintah dalam hal ini. Kemudian yang tidak kalah penting, keberadaan ulama, keberadaan umarok di tingkat desa ini harus selalu bersinergi. Karena konflik kepentingan yang ada ini seringkali muncul disebabkan karena hal-hal yang tidak disangka-sangka, hal-hal yang nggak diduga-duga. Satu contoh karena kepentingan pilihan, perbedaan pilihan dan macam-macamnya. Tapi kedepannya dalam membangun masyarakat itu harus tetap kompak, tetap guyup dan rukun, karena ini demi menjaga keutuhan warga masyarakat. Di sanalah peran ulama, peran umarok sangat dibutuhkan. Sarjana memasuki atau mengisi ruang-ruang yang ada di utamanya di desa tadi. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, banyak sebenarnya celah-celah peluang-peluang yang bisa ISNU itu untuk mengisi pos-pos yang tadi itu yang disampaikan oleh beliau. Ruang-ruang publik, ruang-ruang publik. Selanjutnya Gus, desa itu kan juga sekarang kan banyak program-program gitu ya guys ya, program strategis lah ya. Betul. Apa dari dana desa atau dari mungkin dari Pemkab terus turun ke pemerintah desa lah. Menurut jenengan peran strategis ya pesantren melihat hal-hal tersebut itu seperti apa? Juga harus partisipasi aktif atau kita membangun komunikasi atau seperti apa? Keberadaan pesantren itu juga harus hidup. Artinya pesantren harus membuka ruang diri kepada pemerintah desa. Pemerintah desa juga membuka ruang diri kepada pesantren. Jangan saling menutupi. Kadang-kadang pesantren itu ada yang hidupnya wis pokoknya urip, gak butuh nang pemerintah, kan seperti itu. Antipati terhadap pemerintah. Pemerintah juga seperti itu, kadang-kadang di sana ada pesantren si ono ponda, ini kan juga
apa namanya, kurang bagus Kadang yang juga. dari Nggih. mereka mau masuk takut karena Ah, ada kadang ada jarak. ya betul, nggih. Artinya apa? Pesantren itu harus inklusif, terbuka kepada semua komponen yang ada, baik itu secara internal ataupun secara eksternal, terutama yang berkaitan dengan kerukunan masyarakat yang ada di satu desa. Saya kira satu contoh saja. Ada beberapa kasus yang terjadi terkait dengan masalah orang meninggal. Nggih. Ini yang ditangani oleh desa. Sedikit banyak desa juga ragu-ragu dalam memutuskan. Betul. Makanya di sini dibutuhkan peran ulama, dibutuhkan peran pesantren supaya menjembatani atau minimal mencarikan solusi bagaimana mengatasi satu masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, masalah angka perceraian yang ada di satu desa misalkan. Ini kan juga lumayan tinggi. Dan justru korban yang ada itu kebanyakan adalah perempuan yang menikah di bawah tangan, sehingga tidak bisa mengurus surat-surat dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran desa diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan salah satu caranya bisa melalui pesantren. Ini, jadi ruang-ruang publik seperti inilah yang kemudian harus kita manfaatkan supaya transformasi dari pemerintah, transformasi dari pesantren ini seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya kita di pesantren jangan menutup diri, kita harus terbuka kepada masyarakat, kita harus bisa memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan juga masyarakat sangat apresiasi kepada keberadaan pesantren. Jadi tidak hanya ya tadi seperti disampaikan oleh beliau, jadi pesantren itu menjadi rujukan oleh berbagai urusan, tidak hanya urusan pendidikan saja, termasuk tadi urusan persoalan yang ada di masyarakat, mungkin persoalan negara, persoalan ekonomi, semuanya ada atau bisa menjadi, pesantren bisa menjadi rujukan. Gus, terakhir ini, dengan adanya tadi undang-undang pesantren juga Gus tadi sempat jenengan sebut. Kalau Gus Idrus sendiri akan menguntungkan atau merugikan pesantren Gus menurutnya? Ini sebagai statement penutup. Undang-undang dibuat itu kan untuk membatasi dan sekaligus mengatur. Artinya kalau kita bicara untung dan ruginya, sebenarnya dengan adanya undang-undang ini pesantren sangat diuntungkan secara umum. Secara umum. Akan tetapi terkadang penyaluran atau penerapan atas undang-undang ini yang kadang-kadang kurang sesuai dengan keadaan yang ada. Saya sangat memahami, sangat menyadari ada banyak pesantren yang ada di Indonesia, mungkin juga di Kabupaten Malang, ini yang kurang respon dengan adanya undang-undang ini. Tapi alhamdulillah di pesantren kami dengan adanya undang-undang ini sangat membantu. Sangat membantu. Paling tidak kita bisa bersilaturahmi, bersinergi dengan pesantren-pesantren lain yang ada di Kabupaten Malang. Dan ini salah satunya juga sesuai dengan undang-undang tadi. Artinya undang-undang diciptakan itu pasti ada tujuan. Ya, betul. Apa baik seperti kata jenengan, pesantren harus lebih inklusif, harus lebih terbuka. Terima kasih Gus Idrus atas kesempatan yang luar biasa pada program Takjil Intelektual di episode kali ini, yakni tentang tema pesantren dan desa. Di episode selanjutnya kita tentunya akan membahas dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.